Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Judul pekabaran kita pada Sobat Sore yang indah ini adalah Jas Merah, yang adalah singkatan yang dibuat oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno, yang merupakan kepanjangan dari Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah. Karenanya kita akan melihat bukti sejarah dalam gereja Advent yang banyak umat Advent tidak ketahui sehubungan dengan Trinitas di dalam gereja Advent. Nah, pada tahun 1955, seorang ahli teologi kekristenan, khususnya dari bidang evangelikal, yang bernama Walter Martin menulis buku yang diberi judul The Rise of the Cults. Buku ini menjelaskan apa itu cults atau kultus dan menyatakan agama apa saja yang disebut sebagai golongan cults atau golongan kultus. Nah, apakah kultus tersebut? Mari kita baca beberapa penjelasan berikut ini tentang cult atau kultus. Yang pertama dari Wikipedia, dikatakan, kultus adalah kelompok sosial yang ditentukan oleh keyakinan agama, spiritual, atau filosofisnya yang tidak biasa, atau minatnya yang sama pada kepribadian, objek, atau tujuan tertentu. Sederhananya, cult atau kultus adalah agama yang mengutamakan seseorang atau objek. Hal yang sama dinyatakan oleh Kamus Webster. Dikatakan, pengabdian yang besar kepada seseorang, ide, objek, gerakan atau pergerakan, atau pekerjaan seperti film atau buku. Inilah definisi kultus, yaitu sebuah agama yang meninggikan seseorang, ide, objek, pergerakan, atau pekerjaan. Nah, berdasarkan buku Rise of the Cults yang ditulis oleh Walter Martin, dia berkata bahwa dalam bukunya itu, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dikategorikan sebagai kultus. Berikut ringkasan yang Walter Martin sampaikan dalam bukunya. Dia berkata, Gereja Advent Hari ke-7 adalah sebuah sekte karena mengikuti seorang nabi sesat, dalam kurung Ellen G. White, dan mempertahankan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran historis utama Injil Kristen, khususnya mengenai kecukupan penebusan Kristus. Dan oleh karena hal tersebut, Gereja Advent mengajukan keberatan. Mari kita ikuti cuplikan siaran televisi berikut ini yang ditayangkan berpuluh tahun yang lalu. Ini adalah siaran yang lama, yang menampilkan dialog antara perwakilan Gereja Advent, William Johnson, dan kekristenan pada umumnya, yaitu diwakili oleh Walter Martin. Mari kita ikuti cuplikannya. Our guests are Dr. William Johnson, the editor of the Adventist Review, the official organ of the Seventh-day Adventist denomination, and Dr. Walter Martin, who is well known for many of his writings on the cults, as well as contemporary religious philosophy today in our country. Gentlemen, we're glad that you're here, and I thought that on the topic of Seventh-day Adventism, Dr. Johnson, the man that is sitting next to you, in your book that you put out in 57, Questions on Doctrine, that was the official statement of the Seventh-day Adventist denomination to non-Adventists, to the world in a sense. There was a compliment to the guy sitting next to you, namely that you appreciated the fact that when he, with other scholars from other non-Adventist churches, came to you and asked questions, you appreciated the fact that he came to you directly. He came to the denomination and did research. And Walter, I'd like for you to kind of go back as we start. How did you get into going to the denomination? What was that process and what happened? Well, I was doing research on the various cults of the time, and I'd written a book, The Rise of the Cults, and I received a letter from Leroy Froom, top Seventh-day Adventist scholar and historian, the man who wrote The Prophetic Faith of Our Fathers and other books. And he took issue with me over the classification of Seventh-day Adventism as a cult. And I contacted him back again, and I said I was sorry he took issue, but that I had quite a bit of information which indicated to me that they were. And he said, well, it wasn't accurate. So I went to Dr. Barnhouse, who was the editor of Eternity magazine. I worked for Eternity at the time. And I said, this is a very responsible man.
and I think we ought to investigate this. And Dr. Barnhouse said, why don't you go down to Washington and talk with them? But I know they're a cult because I grew up in Mountain View, California, and I met with them all the time out there, and they were always giving me the mark of the beast and everything else. He said, you're wasting your time. He said, don't bother. But you went down to Washington. Oh, yeah, I went down there, and I met with Roy Allen Anderson, who was the editor of the Ministry magazine at the time, and the head of all Seventh-day Adventist ministers and missionaries throughout the world. And then I met with W.E. Reed, who was a special consultant to the General Conference, Leroy Froom, and T.E. Unruh, who had gotten the whole thing started by discussing with us also in Pennsylvania, where we were headquartered, some of the things about Adventism. Tell us what your conclusion was. I came out with the conclusion in 1956, and Eternity magazine came out with the conclusion that Seventh-day Adventists who acknowledge the things that their denomination were telling us had to be regenerate Christians and evangelicals and could not be classified as a cult. However, there were Adventists that were on the other side of the fence, and we recognized them too. We spent the time down there going over their literature, which was a morass of contradictions and materials that could be juxtaposed back and forth, either cultic or non-cultic, depending upon who wrote it. We had to go through that with a whole group of scholars and men from their publishing houses and theologians to sift through all of the materials. And the result of it, I propounded a series of questions to them. And the series was later put into the book, which you mentioned before, Questions on Doctrine. It was the first time that a non-Adventist scholar and expert on the cults had gone to the Adventists, sat down with them, discussed their theology openly, frankly, and freely. And I believe to this day, the men I dealt with on the committee, and Reuben Figuer, and the theologians who worked with us were thoroughly honest men. I was just in theological college when Walter was dialoguing with our leaders, and in fact we studied Questions on Doctrine. I was 57, was my first year in school down in Avondale, Australia, and we went through that book very carefully. It was applauded by the teachers there, and then later I became a teacher. I taught for 20 years in the Adventist school system, lastly in the seminary for 5 years, where I was associate dean also, and that book has been highly regarded. In terms of the controversy, John, there was some disagreement when it came out. Why? What was the disagreement about? Remember, I'm just telling you what I've been told. Right. I wasn't around here in the States. One man in particular, M.L. Andreasen, was not invited to be part of the dialogue. He took strong exception to some of the things in there. I think the two that I've heard mentioned over and over have been the nature of Christ, the human nature of Christ, and then some statements relative to the atonement, the use of that word atonement. And he became quite irate, I would say, and he sent out literature opposing the book, and some people agreed with him. He got a certain following. However, by and large, I don't think that was a large following. Now, that's my assessment. In terms of the denomination's stand on the book, we have not repudiated Questions on Doctrine. The book went through 8 printings, 150,000 copies. Now, that's a lot of copies. Mm-hmm. It is still used in college classes. Some people feel it ought to be reprinted. We can get into that. There is another theological volume, a Seventh-day Adventist Biblical Theology in process, and we can discuss that. I think that's a major reason why we are not reprinting Questions on Doctrine. But categorically, I can tell you, the leadership of the Seventh-day Adventist Church has not repudiated Questions on Doctrine. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, melalui informasi yang disampaikan dalam dialog tersebut, kita menemukan fakta-fakta sejarah yang tidak disampaikan kepada umat-umat gereja Advent pada umumnya. Kalaupun ada yang mengetahui, namun tidaklah menyeluruh. Informasi apa yang dapat kita temukan dan penting sekali kita pelajari atau pahami? Pertama, oleh karena buku Rise of the Cults ini, gereja Advent dikategorikan sebagai kultus. Dan oleh karena itu, perwakilan gereja Advent pada saat itu, yaitu sekitar tahun 1955 sampai 1956, yang bernama Leroy Froom, mengajukan keberatannya kepada Walter Martin.
Leroy Froom tidak setuju gereja Advent disebut sebagai kultus. Nah, oleh karena hal tersebut, Walter Martin pergi berkunjung ke GC di Washington untuk bertemu dengan petinggi-petinggi gereja Advent seperti Leroy Froom, Roy Allen Anderson, T. Andrew, dan lainnya. Dan kunjungan tersebut bukan hanya satu kali, tetapi beberapa kali dan melibatkan sarjana teologi dari kedua belah pihak dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Tujuan Walter Martin dan tim pergi ke GC untuk mencari tahu alasan keberatan gereja Advent, dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Walter Martin banyak memberikan pertanyaan, yang mana jawaban-jawaban yang diberikan akan menentukan apakah gereja Advent itu kultus atau tidak. Nah, setelah peristiwa dialog tersebut, tahun 1957, gereja Advent menerbitkan buku yang diberi judul Question on Doctrines. Question on Doctrines ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Walter Martin dan dijawab oleh para sarjana terkemuka gereja Advent pada saat itu seperti Leroy Froom, Roy Allen Anderson, dan lainnya. Buku ini dicetak dan disebarkan untuk memberikan penjelasan kepada dunia kekristenan bahwa gereja Advent bukanlah aliran kultus. Kita tidak akan membahas pertanyaan demi pertanyaan dalam buku Question and Doctrine. Namun pertanyaan penting akan kita lihat dan bahas pada kesempatan ini. Mari kita lihat bagian 2 dari buku tersebut yang membahas tentang keilahian Kristus. Kita baca pertanyaan nomor 4. Walter Martin bertanya kepada para petinggi, dia bilang, bahwa Masehi Advent hari ke-7 sering dituduh menyangkal keilahian yang sebenarnya dan praeksistensi kekal dari Kristus, firman yang kekal. Apakah anggapan ini benar? Apakah Anda percaya pada Trinitas? Tolong berikan dasar Alkitab untuk kepercayaan Anda. Perhatikan, pertanyaan tentang keilahian Kristus dihubungkan dengan Trinitas. Bahwa gereja Advent pada masa itu, ingat ini tahun 1955 sampai 1957, dituduh menyangkal keilahian Kristus dan menyangkal praeksistensi Kristus. Mengapa gereja Advent dituduh menyangkal keilahian Kristus? Karena gereja Advent untuk selama lebih dari 50 tahun tidak percaya Trinitas. Dan Roh Nubuat mengajarkan dengan jelas bahwa Yesus lahir dari Bapa, yang mana bertentangan dengan doktrin Trinitas. Itulah sebabnya ditanya kepada gereja Advent, sebab mereka ini, para ahli teologi dari gereja-gereja lain ini juga mengetahui akan ajaran itu. Apakah jawaban yang diberikan dalam buku tersebut? Kita baca halaman 36. Dikatakan, mengenai kedudukan Kristus dalam keilahian, kami percaya bahwa dia adalah pribadi kedua dalam Trinitas Sorgawi, yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang bersatu bukan hanya dalam keilahian, tetapi juga dalam ketentuan penebusan. Apa dasarnya perwakilan gereja Advent menyatakan pernyataan ini? Masih dalam halaman yang sama, mereka tuliskan yang berikut ini sebagai dasar pernyataan ini. Dikatakan bahwa Kristus adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, setara dalam kuasa dan otoritas, Allah dalam pengertian tertinggi, kekal dan mandiri dengan hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dan bahwa Kristus telah ada sejak kekekalan, berbeda dari tetapi bersatu dengan Bapa, memiliki kemuliaan yang sama dan semua atribut ilahi. Pernyataan dibuat, ya, yang tadi kita baca pertama, menggunakan kalimat-kalimat dari tulisan Roh Nubuat. Mereka comot-comot untuk menyesuaikan dengan doktrin Trinitas. Padahal jika kita baca dan pelajari sesuai konteksnya, kalimat-kalimat tersebut bukanlah dasar Trinitas. Contohnya di sini adalah mereka comot kata hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh orang lain. Mereka hanya comot itu, mereka tidak jelaskan konteksnya apa. Dan kita sudah pelajari konteksnya. Sama sekali tidak berbicara tentang Trinitas. Karenanya perwakilan gereja Masehi Advent hari ke-7 di zaman itu menyalahgunakan tulisan Roh Nubuat untuk mendukung doktrin Trinitas. Tidak hanya Roh Nubuat yang disalahgunakan, ayat Alkitab juga disalahgunakan.
Masih dalam halaman yang sama mereka berkata bahwa keilahian atau Trinitas terdiri dari Bapa yang kekal, pribadi yang rohani, maha kuasa, maha hadir, maha tahu, tak terbatas dalam hikmat dan kasih. Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang kekal, yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan melalui siapa keselamatan umat yang ditebus akan digenapi. Roh Kudus, pribadi ketiga dari kealahan, kuasa pembaharuan yang besar dalam karya penebusan. Matius 28 ayat 19. Ada penggalan kalimat dari 1 Korintus 8 ayat 6 dalam kalimat ini, dan dicampur dengan konsep Trinitas dengan mengacu pada Matius 28 ayat 19. Kedua ayat tersebut sama sekali tidak bicara tentang Trinitas. Bahkan 1 Korintus 8 ayat 6 kalau kita baca dengan jelas menyatakan siapa satu Allah yang Paulus nyatakan, yaitu Bapa. Itulah cuplikan pernyataan gereja Advent saat itu melalui perwakilannya kepada Walter Martin. Sekarang kita baca cuplikan pernyataan para pionir gereja Advent yang membuat gereja-gereja kekristenan di zaman itu, termasuk yang aliran evangelikal, melihat gereja Advent sebagai yang tidak percaya Trinitas. Sebab mereka tahu para pionir kita mengajarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, John Gottlieb Mattheson. Dia berkata, Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang harafiah, literal Son of God. Ya, itu bukan metafora, bukan permainan peran. Satu-satunya yang diperanakan dari Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Inilah dasarnya dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang harafiah, yang diperanakan, begotten. Dia adalah Allah karena dia adalah anak Allah. Ya, Mattheson memahami kalau anak itu alamiahnya sama dengan Bapa, bukan berdasarkan kebangkitannya. Berdasarkan Alkitab, Mattheson percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang harafiah, yang benar-benar diperanakan Bapa. Yesus ilahi karena dia lahir dari yang ilahi, sama alamiahnya. Kemudian, E.J. Wegener berkata, para malaikat adalah anak-anak Allah, demikian juga Adam melalui penciptaan. Umat Kristen adalah anak-anak Allah melalui adopsi, Roma 8 ayat 14 dan 15. Tetapi Kristus adalah anak Allah melalui kelahiran. Dikatakan dalam bahasa Inggris, but Christ is the Son of God by birth, ya, oleh kelahiran. Dan jadi Kristus adalah gambar wujud dari pribadi Bapa. Kita semua sudah belajar bahwa ada 3 kategori anak Allah dalam Alkitab. Dan Wegener mengerti dengan benar, yaitu anak Allah berdasarkan penciptaan, anak Allah berdasarkan adopsi, dan anak Allah berdasarkan kelahiran. Yesus disebut anak tunggal Bapa karena hanya Yesus yang lahir dari Bapa. Nah, yang menarik adalah 5 tahun kemudian, Nyonya White juga tuliskan hal yang serupa dalam Signs of the Times tanggal 30 Mei tahun 1895. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan anak melalui penciptaan, sebagaimana para malaikat. Bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni. Tetapi anak yang diperanakan dalam gambar wujud pribadi Allah. Nyonya White juga mempunyai pemahaman yang sama dengan Wegener. Jadi, Mattheson, Wegener, dan Nyonya White percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Selanjutnya, J.N. Andrews berkata dalam Review and Herald tanggal 7 September tahun 1869. Dan tentang anak Allah, dia akan dikecualikan juga karena dia memiliki Allah sebagai Bapanya dan pada suatu waktu di masa lampau kekekalan mempunyai hari-hari permulaan. J.N. Andrews menyatakan bahwa meski kita tidak tahu kapan, karena belum ada perhitungan waktu yang manusia pahami, namun Yesus mempunyai hari-hari permulaan, yaitu saat dia lahir dari Bapanya. Andrews katakan Yesus punya Bapa. Berikutnya, James White dalam Review and Herald tanggal 4 Januari tahun 1881. Bapa lebih besar daripada anak, karena dia adalah yang pertama. Anak itu setara dengan Bapa karena ia telah menerima segala sesuatu dari Bapa. Dari beberapa penjelasan para pendiri gereja Advent, Yesus yang mana yang mereka percayai?
Mereka semua percaya Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya lahir dari Bapa. Jadi jangan heran, Walter Martin dan semua dunia kekristenan saat itu melihat gereja Advent sebagai kultus. Sebab mereka melihat dengan ajaran ini, gereja Advent tentunya tidak percaya Trinitas. Gereja Advent percaya bahwa Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa. Itu bukan Trinitas. Sebab dalam doktrin Trinitas kita baca kembali dalam Athanasian Creed yang dikutip oleh Philip Schaff dalam halaman 690 sampai 693. Dikatakan, kami menyembah satu Allah dalam Trinitas dan Trinitas dalam kesatuan, tanpa membaurkan pribadi-pribadinya atau membagi substansinya. Ya, ada 3 pribadi tapi tidak bisa dipisah. Karena pribadi Bapa adalah satu, anak pribadi yang lain, Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Tetapi kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Kemuliaan mereka sama. Keagungan mereka sama kekal. Jadi, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun tidak ada 3 Allah, tapi satu Allah. Dan dalam Trinitas ini tidak ada yang sebelum atau sesudahnya. Tapi ketiga pribadi itu sama-sama kekal dan sama-sama setara. Menurut Credo Athanasian, ada Allah yang adalah satu substansi, tapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun bukan 3 Allah, tapi satu Allah. Kemudian perhatikan, ada kalimat yang berkata, tidak ada yang sebelum atau sesudahnya. Apa artinya? Artinya ketiga Allah tersebut, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sama-sama ada yang disebut dengan istilah ko-eternal atau sama-sama kekal. Tidak ada yang lebih dulu dari yang lain. Ketiga-tiganya sama-sama ada. Nah, jika memang ketiganya sama-sama ada, maka Yesus bukanlah anak yang sesungguhnya. Sebab kalau anak, maka anak ada sesudah orang tua. Karenanya dalam ajaran doktrin Trinitas, Yesus disebut sebagai anak, bukanlah sebagai anak yang sesungguhnya. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus adalah anak metafora atau bermain peran sebagai anak. Karenanya bagi kaum Trinitas, agama yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, maka agama itu menyangkal keilahian Kristus dan disebut agama kultus. Karena katanya Yesus punya permulaan. Sementara bagi doktrin Trinitas, keilahian Yesus itu adalah karena dia ada dengan sendirinya bersama-sama dengan Bapa dan Roh. Oleh karena itu, dunia kekristenan pada zaman itu, yaitu sekitar tahun 1950-an, menganggap gereja Advent bukan Kristen. Sebab gereja Advent pada zaman itu percaya Yesus lahir dari Bapa. Terbukti dari tulisan-tulisan yang mereka baca. Dan kalau saudara perhatikan tadi omongannya Walter Martin, dia bilang, kalau kita baca literatur pada zaman itu, kita bisa melihat mereka Kristen, tapi satu sisi mereka kultus. Tergantung siapa yang menulis. Itu yang disampaikan. Karena kalau dibaca tulisan-tulisan daripada para pionir, itu jelas-jelas non-trinitas. Sehingga oleh kekristenan zaman itu dianggap sebagai kultus. Itu sebabnya Walter Martin dan tim bertanya kepada gereja Advent. Mereka bertanya, apakah Anda percaya pada Trinitas? Inilah sebenarnya dasar isu kultus tersebut. Oleh karena gereja Advent berdasarkan ajaran para pionirnya percaya Yesus lahir dari Bapa, maka gereja Advent percaya Yesus punya permulaan, yaitu sejak dia lahir dari Bapa. Dari sisi Trinitas, ini dianggap menyangkal Yesus ilahi. Dan karenanya bukan Kristen, sebab dunia kekristenan percaya Trinitas dan percaya Yesus ilahi, yaitu karena dia ada dengan sendirinya bersama-sama dengan Bapa. Nah, ada hal yang menarik dan merupakan temuan berikutnya. Kenapa menarik? Karena gereja Advent melalui tokoh sejarawannya menyatakan yang berikut ini. Kita baca tulisan dari Jerry Moon, yang dia tulis dengan judul The Adventist Trinity Debate, Part 1 Historical Overview. Ya, kita pernah baca, tapi kita perlu lihat lagi karena ini semua berhubungan dengan tahun-tahun. Kita perlu ingat tahun-tahunnya untuk melihat fakta yang tidak nyambung dalam gereja Advent. Kita baca, Jerry Moon menyatakan ada 6 tahap atau 6 periode.
Periode pertama dikatakan 1846 sampai 1888, dominasi anti-trinitas. 1888 sampai 1898, periode ketidakpuasan. 1898 sampai 1913, pergeseran paradigma. 1913 sampai 1946, penurunan umum dalam mendukung anti-trinitas. 1946 sampai 1980, pertumbuhan dominasi trinitas. 1980 sampai sekarang, ketegangan baru. Inilah tahapan perubahan yang terjadi di dalam gereja Advent. Dari anti-trinitas menjadi trinitas, menurut Jerry Moon. Tetapi fakta bicara lain, dan fakta ini diakui oleh dunia kekristenan. Bahkan ada buku yang dituliskan untuk fakta tersebut. Jika kita perhatikan periode tersebut, maka tahun 1955, yaitu pada waktu Walter Martin mencetak bukunya The Rise of the Cults, terdapat dalam periode kelima, ya, 1946 sampai 1980. Di mana Jerry Moon berkata pada tahun 1946 sampai 1980 terdapat pertumbuhan dominasi trinitas. Jika dikatakan pertumbuhan dominasi, maka seharusnya dapat terlihat hasilnya. Namun kenyataannya pada tahun 1955, dunia kekristenan mengkategorikan gereja Advent sebagai agama kultus. Sebab dunia kekristenan melihat gereja Advent tidak percaya Trinitas. Itu sebabnya mereka menanyakan tentang keilahian Yesus. Sebab bagi ajaran gereja Advent, Yesus itu lahir dari Bapa. Dan bagi Trinitas itu tidak berhubungan. Keilahian itu bukan karena lahir, tapi karena ada dengan sendirinya bersama-sama. Dan oleh karena hal tersebut, gereja Advent saat itu harus mengeluarkan buku yang berjudul Question on Doctrines untuk membuktikan kepada dunia kekristenan bahwa gereja Advent adalah sama dengan Kristen lainnya, yaitu percaya Trinitas. Karenanya berdasarkan fakta ini, dunia kekristenan melihat gereja Advent sebagai sebuah agama kultus awalnya hingga tahun 1957. Oleh karena dunia kekristenan melihat gereja Advent tidak percaya Trinitas. Berdasarkan tulisan para pionir dan tulisan khususnya Ellen G. White yang dikatakan oleh Walter Martin sebagai nabi sesat. Kalau memang pertumbuhan ada dalam gereja Advent, kenapa dunia kekristenan saat itu tidak melihatnya? Nah, sebagai informasi, setelah 2 tahun mereka berdiskusi, Walter Martin dengan tim serta Leroy Froom dengan tim, mereka 2 tahun berdiskusi, ya bayangkan ini 2 tahun untuk memastikan apakah gereja Advent ini percaya Trinitas. Pada akhirnya, sebagaimana tadi disaksikan dalam diskusi, Walter Martin akui bahwa akhirnya gereja Advent diakui sebagai gereja Kristen yang diperbaharui. Ya, mereka akhirnya diakui sebagai Trinitas setelah 2 tahun diskusi. Ya. Bagaimana sulitnya mereka memahami akan doktrin dalam gereja Advent ini. Mereka harus baca literatur gereja Advent semuanya, dan dikatakan suatu rawa, ya. Begitu banyak tulisan-tulisan gereja Advent pada saat itu. Nah, saat dituduh sebagai agama kultus, baru gereja Advent bereaksi. Berusaha mereka buktikan bahwa gereja Advent sama dengan Kristen lainnya. Lalu, kenapa harus sama? Karena sejarah berulang. Demikianlah Israel jasmani yang juga rindu sama dengan bangsa-bangsa lain, menyembah berhala, demikian juga dengan Israel rohani. Berusaha sama dengan dunia Kristen atau gereja-gereja lainnya. Kemudian ada fakta berikutnya, ada temuan fakta berikut ini. Organisasi gereja Advent membuat website arsip, ya, untuk kumpulan semua publikasi gereja Advent yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Mereka buat arsip dan ada websitenya. Berikut tampilan websitenya yang bisa saudara juga mulai selidiki, ulik-ulik, cek-cek satu-satu, silakan baca. Ada banyak sekali di dalamnya. Harus tahu juga mencari apa. Dalam kumpulan arsip-arsip ini terdapat kumpulan arsip-arsip dari yearbook gereja Advent sejak pertama kali diterbitkan sampai yang terkini. Yearbook itulah buku tahunan yang berisi laporan dari semua area atau daerah yang merupakan bagian daripada gereja Advent. Ada laporan dari Asia, Eropa, Afrika, semua laporan, ya. Dan sebagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan dalam gereja Advent. Nah, di bagian akhir biasanya mereka cantumkan doktrin atau dasar-dasar iman. Mengapa kita perlu cek arsip daripada buku tahunan ini?
Karena dalam buku Question on Doctrine, Gereja Advent berkata kepada Walter Martin dan tim, mereka bilang begini, keyakinan kami pada keilahian dan praeksistensi kekal Kristus, pribadi kedua dari kealahan, tercatat dalam kepercayaan dasar Advent hari ke-7, yaitu dasar-dasar iman itu, atau buku doktrin. Muncul setiap tahun dalam buku tahunan resmi kami dan dalam pedoman gereja otoritatif kami. Ya, khususnya edisi 1951, halaman 29 sampai 36. Jadi, para petinggi gereja Advent mengarahkan Walter Martin dengan tim bahwa kami percaya Trinitas dan itu tercatat dalam buku tahunan kami yang dipublikasikan secara resmi. Jadi secara tidak langsung mereka mengabarkan kepada Walter Martin dan tim, kalau kalian baca buku itu, di belakangnya ada itu. Artinya, Gereja Advent hendak menyatakan kepada dunia kekristenan bahwa bukti Gereja Advent percaya Trinitas dapat dilihat dalam buku tahunan yang secara resmi dipublikasikan oleh Gereja Advent. Dan pada kutipan ini khusus ditunjukkan edisi tahun 1951. Nah, apakah benar demikian? Kita akan kaji faktanya. Dan kita lihat urutannya, supaya kita lihat bagaimana perubahan sejarah itu terjadi dalam Gereja Advent. Yang pertama kita lihat adalah buku doktrin pertama tahun 1872. Ya, dasar-dasar iman yang pertama dicetak yaitu tahun 1872. Kita tidak lihat secara keseluruhan, kita lihat cuplikan khususnya tentang kealahan. Dikatakan dalam edisi 1872, edisi ini belum terbit dalam buku tahunan, tapi ada terpisah. Doktrin pertama menyebutkan adanya satu Allah dan dia hadir melalui kehadiran rohnya yang kudus. Itu sebabnya para pionir menggunakan Mazmur 139 ayat 7 yang berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Allah hadir melalui kehadiran rohnya, yaitu rohnya Allah itu sendiri. Kemudian doktrin kedua menyatakan ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak dari Bapa yang kekal, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Ini tentunya dari 1 Korintus 8 ayat 6. Selanjutnya, doktrin ketiga tentang Alkitab yang berisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu doktrin keempat tentang baptisan. Dan seterusnya. Bila mana saudara melihat daftar selengkapnya, tidak ada doktrin Trinitas terdaftar dalam buku doktrin pertama ini. Tidak ada doktrin tentang Allah Roh Kudus juga. Inilah doktrin pertama atau buku doktrin pertama Gereja Advent dan sama sekali tidak ada Trinitas. Nah, untuk pertama kali Gereja Advent menerbitkan buku tahunan pada tahun 1883. Namun doktrin-doktrin ini belum dicantumkan dalam buku tahunan tersebut. Hal ini berlangsung sampai tahun 1889. Pada tahun 1889 terjadi perubahan jumlah doktrin. Pertama yang dibuat adalah 25 doktrin tahun 1872. Tahun 1889 menjadi 28 doktrin. Ya, awal pertama 25 menjadi 28. Yang 25 ini tidak pernah muncul dalam buku tahunan. Begitu muncul buku tahunan yang mencantumkan doktrin, sudah berubah menjadi 28. Apa perubahannya? Apa yang ditambah? Kita lihat, yang ditambah adalah pengikut Kristus harus menjadi umat kesayangan Allah. Lihat yang ditandai warna hijau. Berbeda dengan dunia. Kemudian yang warna kuning, Alkitab menekankan tentang kesederhanaan dalam berpakaian dan tidak menggunakan perhiasan. Dan yang warna pink, dukungan pekabaran Injil harus diberikan oleh karena kasih kepada Allah dan jiwa-jiwa. Bukan dari lotre, festival, dan sejenisnya. Harus adalah penatalan pribadi kita. Jadi inilah tambahan kepada yang 25. Ya. Tapi yang 25 tidak pernah dicetak dalam buku tahunan. Begitu buku tahunan muncul tahun 1883, belum dicetak. Atau belum dicantumkan. Nanti tahun 1889 baru dicetak dan dicantumkan dasar-dasar iman Gereja Advent. Dan sudah dirubah menjadi 28 doktrin. Dari 28 doktrin ini, kita lihat nomor 1 sampai nomor 4. Yang dicetak tahun 1889 dalam buku tahunan. Kita lihat nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 tetap sama. Ada satu Allah dan dia hadir di mana-mana oleh kehadiran rohnya. Nomor 2 juga sama. Ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak dari Bapa yang kekal.
Kemudian, nomor 3 dan 4. Nomor 3 juga tetap sama, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Serta nomor 4 juga tetap sama, yaitu tentang baptisan. Jadi doktrin yang pertama kali ditulis tahun 1872, khususnya nomor 1 sampai nomor 4, tidak ada perubahan sampai 1889. Hal ini bertahan juga sampai Nyonya White meninggal tahun 1915. Tidak ada perubahan doktrin sampai Nyonya White meninggal. Mari kita lihat buku tahunan tahun 1914 atau setahun sebelum Nyonya White meninggal. Kita lihat nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tetap sama, yaitu bahwa ada satu Allah. Nomor 2 juga tidak berubah, yaitu ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Trinitas dalam buku doktrin Gereja Advent sampai Nyonya White meninggal di tahun 1915. Itu sebabnya jika kita kembali ke tulisannya Jerry Moon yang tadi, periode-periode itu, dikatakan bahwa periode ketiga, yaitu tahun 1868 sampai 1913, disebut sebagai pergeseran paradigma. Apakah terbukti? Tidak terbukti. Sebab tahun 1914, 28 doktrin Gereja Advent yang dicetak dalam buku tahunan tidak menyatakan adanya Trinitas. Kata Trinitas tidak tertulis dalam buku doktrin tahun 1914 itu. Nah, dalam buku tahunan tahun 1915, 28 doktrin Gereja Advent tidak ditampilkan. Namun tentunya belum ada perubahan, sebab jika ada perubahan harus ditampilkan dalam buku tahunan sebagai pemberitahuan kepada umum. Jadi tahun 1914 dicetak, tapi 1915 tidak muncul dalam buku tahunan. Oleh karenanya, sejak pertama kali buku doktrin Gereja Advent diterbitkan tahun 1872 sampai dengan tahun 1915, tidak ada doktrin Trinitas di dalam Gereja Advent. Tidak ada dalam buku dasar-dasar iman. Ini fakta resmi yang dikeluarkan Gereja Advent itu sendiri. Fakta ini tidak pernah disampaikan kepada umat Gereja Advent yang sekarang ini. Yang selalu dikumandangkan adalah bahwa Nyonya White berubah dari anti-Trinitas menjadi Trinitas tahun 1898. Karena dia menulis buku Kerinduan Segala Zaman, di mana di dalamnya ada kalimat, di dalam Kristus ada hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Padahal itu bukan tentang Trinitas, tapi mereka gunakan kalimat secuil itu yang mereka comot, dan mereka jadikan dasar sebagai, Nyonya White berubah jadi Trinitas. Ya. Itulah selalu yang digaung-gaungkan kalau kita pelajari. Faktanya, Nyonya White tidak berubah sampai dia meninggal. Kita baca kembali perkataan Nyonya White berikut ini dalam suratnya nomor 150, tahun 1906, paragraf 9. Dan perhatikan di bagian awal yang jarang disampaikan. Di bagian awal Nyonya White bilang begini, "Aku akan menjadi penjaga yang tidak setia jika aku berdiam diri ketika aku melihat fondasi iman kita sedang dihancurkan oleh mereka yang telah meninggalkan iman dan yang sekarang terombang-ambing tanpa jangkar. Pada masa ini, ketika ajaran-ajaran palsu diajarkan, kita harus mengajarkan kebenaran yang sama yang telah kita ajarkan selama setengah abad terakhir." Artinya Nyonya White katakan tidak ada perubahan. Aku tidak mengubah imanku satu hal atau yang terkecil sedikit pun. I have not changed my faith one jot or one tittle. Dan aku memohon kepada Tuhan agar kalian berdua dapat membedakan dengan jelas antara kesetiaan dan ketidaksetiaan. Jadi, apakah Nyonya White berubah? Sama sekali tidak. Satu titik terkecil pun Nyonya White tidak berubah. Bahkan Nyonya White tidak bisa berdiam diri melihat fondasi iman Gereja Advent dihancurkan. Itu sebabnya ditulis, hadapi Kelok, hadapi itu, terjang. Layaknya kapal menerjang gunung es. Jadi kalau saudara di dalam Gereja Advent dan melihat adanya fondasi iman dihancurkan, lalu saudara hanya berdiam diri, maka saudara artinya tidak peduli kepada kehancuran yang akan datang. Kita perlu teladani Nyonya White untuk tidak diam dan sampaikan, meskipun ada resiko dikeluarkan. Nah, Gereja Advent yang di Indonesia mengeluarkan video singkat tentang sejarah masuknya Advent ke Indonesia.
Mari kita ikuti. Satu generasi kemudian, kapal Prince Hendricks dari pelabuhan New York tiba di Emma Haven atau Teluk Bayu. Di antara penumpangnya, Ralph Waldo Munson bersama istri dan kelima anak mereka yang dikirim Conference Michigan atas biaya sendiri untuk memulai misi Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Hindia Belanda. Tanpa disangka-sangka, mereka dijumpai seorang putra Batak, anak pendeta Bumi Putra HKBP yang baru saja tiba di Padang. Saya Immanuel Siregar. Saya pendeta Ralph Munson dan ini Carrie istri saya. Dengan sungguh-sungguh pemuda ini mempelajari Alkitab. Munson berdoa dengan tekun agar Immanuel dapat mengerti terang kebenaran Injil itu, dan Tuhan menjawab doanya. Sebelum keluarga Munson meninggalkan Padang tahun 1905 itu, Immanuel Siregar dibaptiskan. Semangatnya yang menyala mendorong dia kembali ke kampungnya di Munga Bondar, Sipirok, dan memberitakan kabar baik itu kepada sanak saudaranya. 20 Januari 1910, Ralph Waldo Munson kembali ke Hindia Belanda. Kali ini di Surabaya. Munson berangkat menuju Sukabumi untuk memulaikan pekerjaan penerbitan. Sukabumi dipilih sebab posisinya yang strategis untuk menjangkau dua kota, Batavia dan Bandung sekaligus. Tiba-tiba, Munson teringat dengan Immanuel Siregar, pemuda Batak yang cerdas, yang telah belajar di Eastern Training School Singapura. Munson menyuratinya untuk datang ke Batavia dan bergabung dalam pekerjaan penginjilan. Gayung bersambut, Immanuel segera berangkat ke Batavia. Semangat penginjilan Munson kini sudah menjangkiti bahkan merasuki Siregar. Keterbatasan Munson sebagai orang Amerika yang tidak disukai oleh Belanda menyadarkan Siregar bahwa dia harus menjadi tumpuan besar penginjilan di Batavia. Alhasil, dia menginjil tanpa rasa ragu dan takut, mengetuk pintu demi pintu rumah orang Belanda, orang Eropa lainnya, orang Tionghoa, dan para pribumi. Hingga dia bertemu dengan seorang bernama Peters, laki-laki pincang, veteran perang dari Ambon di daerah Kuitang. Di saat hampir bersamaan, seorang pemuda dari Manado yang melarikan diri karena berkelahi baru saja menjejakkan kakinya di Batavia. Ketika sedang berada di Kuitang, dia mendengar bahwa di sebuah rumah milik orang Ambon sedang diadakan pendalaman Alkitab yang lain dari biasanya. Penasaran dengan kata orang itu, sang pemuda pergi ke rumah yang dimaksud, yaitu rumah keluarga Peters. Rantu, Samuel Rantu. Saya Immanuel Siregar. Senang bertemu dengan Anda, Saudara Rantu. Mari, silakan. Setelah berkali-kali mempelajari firman Tuhan, pada tanggal 29 Maret 1911, 5 orang dibaptiskan oleh pendeta Munson sebagai buah sulung dari penginjilan yang dirintis oleh Munson dan Siregar. Mereka adalah Samuel Rantum, Nyonya Tan Beng Kwan, Tan Kuen Nio, Tan Tek Lim, dan Nyonya Haiman. Tak lama kemudian, pada tanggal 15 April 1911, pendeta Munson mengorganisir kelompok sekolah sahabat pertama di Batavia. Dari fakta sejarah masuknya Advent di Indonesia yang diberitakan oleh Gereja Advent Indonesia itu sendiri, dengan nyata disebutkan bahwa pergerakan Advent masuk di Indonesia pada tahun 1899 dan terus bertumbuh hingga pada tahun 1911. Dibaptislah buah sulung pergerakan Advent di Indonesia hingga terbentuk pada akhirnya perkumpulan sekolah sahabat yang pertama di Indonesia. Nah, jika kita lihat dalam tahapan periode yang disampaikan oleh Jerry Moon tadi, pergerakan Advent masuk ke Indonesia pada tahapan kedua dan tahapan ketiga, di mana secara fakta tertulis dalam buku tahunan Gereja Advent di Amerika bahwa Gereja Advent adalah gereja yang anti-trinitas, artinya tidak percaya Trinitas. Karenanya saat pergerakan Advent masuk ke Indonesia, pada waktu itu Gereja Advent adalah gereja yang tidak percaya Trinitas. Lalu pendeta Immanuel Siregar dibaptis tahun 1905, di mana secara fakta tertulis dalam buku tahunan
1905, doktrin Gereja Advent tetap sama dengan yang tahun 1889. Gereja Advent masih anti-Trinitas di tahun 1905. Berikut cuplikannya. Doktrin 1 dan 2 tidak ada perubahan sejak 1872 sampai 1905. Tetap sama, hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan, tidak ada Trinitas. Inilah pada waktu Immanuel Siregar dibaptiskan. Demikian juga pada tahun 1911, pada waktu buah sulung pergerakan Advent di Indonesia dibaptiskan, serta terbentuknya perkumpulan sekolah sahabat yang pertama. Gereja Advent masih tidak percaya Trinitas. Terbukti dari fakta tertulis dalam buku tahunan tahun 1911 tentang dasar iman Gereja Advent. Kita lihat cuplikannya. Dasar iman Gereja Advent di tahun 1911 tidak ada perubahan. Tetap tidak percaya Trinitas. Kembali kami menghimbau untuk masuk ke dalam website dokumen arsip Gereja Advent untuk periksa dan lihat. Cek bagi saudara sekalian, masing-masing, dari buku tahunan tersebut secara menyeluruh. Dari tahun 1889 sampai tahun 1915, tidak ada doktrin Trinitas sama sekali. Karenanya jelas bahwa pergerakan Advent yang masuk ke Indonesia adalah pergerakan Advent yang non-Trinitas, anti-Trinitas. Inilah fakta sejarah yang tidak disampaikan kepada umat. Umat tidak tahu bahwa Advent yang masuk ke Indonesia itu awalnya adalah bukan percaya Trinitas. Advent yang masuk ke Indonesia adalah Advent yang non-Trinitas. Karenanya dalam setiap perbandingan yang kami tampilkan dalam video-video yang saudara ikuti, kami selalu menampilkan dua golongan, Advent Trinitas dengan Advent non-Trinitas. Sebab yang masuk ke Indonesia adalah Advent non-Trinitas. Nanti ada perubahan, baru menjadi Advent Trinitas. Bukan Trinitas duluan, non-Trinitas duluan. Ya, ini supaya dipahami. Dan karenanya kita akan lihat kenapa jadi berubah. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sejak semula sampai Nyonya White meninggal dunia di tahun 1915, Gereja Advent adalah gereja non-Trinitas atau anti-Trinitas. Gereja Advent pada periode tersebut tidak percaya Trinitas. Namun, sebelum meninggal, Nyonya White berkata yang berikut ini dalam manuskrip 1 tahun 1915. Aku katakan kepadamu sekarang, bahwa ketika saya diistirahatkan, perubahan besar akan terjadi. Saudaraku dalam Tuhan, perubahan besar apa yang terjadi dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah agama, jika bukan tentang perubahan Allah yang disembah? Dan apakah sudah terjadi? Sudah terjadi. Nah, berdasarkan fakta, jika saudara periksa buku-buku tahunan dalam website arsip Gereja Advent tersebut, maka saudara akan dapati bahwa tahun 1914 adalah tahun terakhir doktrin anti-Trinitas dicantumkan dalam buku tahunan. Sesudah tahun 1914, jika saudara periksa setiap buku tahunan, doktrin Gereja Advent tidak lagi dicantumkan dalam setiap terbitan buku tahunan, sampai tahun 1931. Saya ulangi lagi supaya kita ingat. Tahun 1883, buku tahunan Gereja Advent mulai diterbitkan. Pada waktu terbit buku tahunan tahun 1883, doktrin yang diterbitkan tahun 1872 tidak dicantumkan. Nah, kemudian doktrin Gereja Advent dicantumkan dalam buku tahunan nanti di tahun 1889. Dan itu pun sudah ditambah dengan 3 doktrin tambahan. Tahun 1872 ada 25 doktrin. Begitu dicetak tahun 1889, ditambah 3, jadi 28. Tetapi 1872 sampai 1889 tidak ada perubahan. Isinya masih sama, kecuali tambahan 3 itu. Kemudian, dari 1889 sampai Nyonya White meninggal, setiap tahun dicetak sampai 1914. Isinya sama, tidak ada perubahan. Tidak ada Trinitas sedikit pun. Dan sesudah Nyonya White meninggal, tidak ada lagi dicetak. Setiap kali mereka mengeluarkan buku tahunan, tidak dicantumkan lagi doktrin di dalamnya. Sampai tahun 1931. Pada tahun 1931, buku tahunan diterbitkan dengan mencantumkan dasar-dasar iman yang baru, tanpa pemungutan suara atau pemberian wewenang. Ya, artinya ada perubahan.
Sejak 1915 sampai 1931 tidak ada dicantumkan, tapi begitu muncul tahun 1931 ada perubahan. Dan perubahan itu tanpa pemungutan suara atau ada wewenang yang diberikan. Ketua GC-nya bernama Charles H. Watson. Dia memutuskan sebagai otoritas untuk memilih komite yang terdiri dari 4 orang, di mana dia, yaitu Ketua GC, sebagai salah satu anggotanya, untuk menyiapkan pernyataan dasar-dasar iman agar diterbitkan dalam buku tahunan. Jadi ada komite terdiri dari 4 orang, salah satunya Ketua GC. Keempat orang tersebut adalah M.A. Kern, F.M. Wilcox, E.R. Palmer, dan C.H. Watson, yaitu sang Ketua GC. F.M. Wilcox adalah editor majalah Review and Herald yang menuliskan dasar-dasar iman yang berjumlah 22 dasar iman. Ingat, 1872 ada 25. 1889 ditambah 3, jadi 28. Tapi begitu dicetak lagi tahun 1931 menjadi 22. Dan itu bukan berdasarkan hasil pemungutan suara. Itu adalah tulisan daripada F.M. Wilcox yang dia ajukan kepada komite 4 orang itu untuk mendapatkan persetujuan. Jadi Wilcox tulis 22 doktrin, kemudian dia ajukan kepada komite yang terdiri dari 4 orang yang dibentuk oleh Ketua GC untuk mendapat persetujuan. Dan setelah disetujui, diserahkan kepada Edson Rogers, ahli statistik GC saat itu, untuk dicetak dalam buku tahunan, tahun 1931. Leroy Froom kemudian menyatakan bahwa telah ada konsensus untuk menerima 22 dasar iman itu, yang baru itu, yang dibuat oleh Wilcox. Sebab tidak ada keluhan, katanya. Jadi, oleh karena tidak ada keluhan, maka dianggap sah. Apakah demikian caranya untuk menetapkan dasar-dasar iman dalam sebuah gereja? Sudah tentu tidak. Tetapi itulah yang terjadi. Sebagai informasi, dasar-dasar iman dalam gereja Advent harus disetujui oleh GC Session yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Tapi ini tidak, hanya oleh sebuah komite yang terdiri dari 4 orang dan salah satunya Ketua GC. Dan yang menyusun adalah 1 orang yang menyerahkan kepada komite itu, dan dia sendiri bagian daripada komite itu. Bisa lihat permainan yang terjadi. Nah, apakah apa yang disampaikan ini atau yang saya sampaikan ini ada faktanya? Tentu ada. Leroy Froom menulis buku yang berjudul Movement of Destiny yang diterbitkan tahun 1971. Dalam bab 25 dengan judul 1931 membuka zaman baru persatuan dan kemajuan, nomor 1, ya. Opens new epoch of unity and advance. Nah, dalam bab ini terdapat banyak subjudul untuk menyatakan pergerakan yang terjadi, tahap demi tahap. Mari kita baca yang terdapat dalam halaman 414. Dikatakan dalam buku Movement of Destiny, Leroy Froom menuliskan begini. Nomor 7. Persetujuan oleh komite tidak dibutuhkan. Judulnya sudah begitu. Dia tulis, Ketua Wilcox atau Elder Wilcox, Pendeta Wilcox dalam hal ini adalah F.M. Wilcox, editor majalah Review and Herald, merasa, ya perhatikan, bahwa dia telah menyusun pernyataan ringkasan yang seimbang. Elder Wilcox felt that he had drawn up a balanced summarizing statement. Dengan sepengetahuan dan persetujuan penuh dari komite yang terdiri dari 4 orang, ya. Dia menyerahkannya kepada Rogers, yaitu ahli statistik gereja, yang menempatkannya di buku tahunan 1931 halaman 377 sampai 380. Sejak itu selalu muncul di sana setiap tahun. Tindakan otorisasi tidak meminta penyerahan ke komite yang lain untuk persetujuan. Bisa lihat, seharusnya kalau memang mau terbuka dan fair, meskipun disetujui oleh komite yang terdiri dari 4 ini, harusnya dibagikan kepada komite lain, supaya komite lain mengkaji juga. Tapi dikatakan tindakan otorisasi tidak meminta. Tindakan otorisasi ini kita tidak tahu dari siapa. Tidak meminta untuk komite lain menyetujui. Leroy Froom menyatakan kepada Ketua Wilcox yang saat itu adalah editor majalah Review and Herald yang ditunjuk untuk menuliskan 22 dasar-dasar iman, ya, merasa, ya,
bahwa Wilcox merasa apa yang dia susun baik dan seimbang, balance. Inilah tulisan Froome. Persetujuan komite tidak diperlukan, cukup berdasarkan perasaan satu orang. Leroy Froome menyatakan pada kalimat yang warna biru bahwa tindakan Wilcox tersebut tindakan otorisasi yang tidak membutuhkan persetujuan komite yang lain. Dan sejak tahun 1931, 22 dasar iman yang ditulis oleh Wilcox diterbitkan dalam buku tahunan. Kemudian Leroy Froome juga tulis yang berikut ini dalam nomor 8. Ini nomor 7, kita baca nomor 8. Pernyataan diterima dengan persetujuan umum. Oleh karena itu, tanpa adopsi formal secara denominasi, bagaimana caranya? GC Session, ya. Adopsi formal secara denominasi adalah GC Session, tapi tanpa itu, pernyataan dasar-dasar iman ini pertama kali muncul di buku tahunan. Dan dengan persetujuan bersama diterima tanpa tantangan. Dan atas dasar inilah itu adalah presentasi publik pertama dari iman yang bersatu atau diselaraskan. Semoga saudara semakin melihat kegenapan dari nubuatan yang Nyonya White tuliskan bahwa ketika Nyonya White diistirahatkan, perubahan besar akan terjadi dan memang benar terjadi. Perubahan berdasarkan perasaan dan tanpa adopsi formal secara denominasi. Hanya oleh 4 orang saja dan tanpa persetujuan komite yang lain. Tidak heran disetujui bersama dan tanpa tantangan. Sebab hanya 4 orang dan ditulis oleh 1 orang yang merasa sudah benar. Dan salah satu dari 4 orang itu adalah ketua GC. Ini semua fakta yang berbicara, yaitu fakta yang disimpan oleh gereja Advent itu sendiri. Sekarang mari kita lihat doktrin gereja Advent di tahun 1931 yang dibuat oleh Wilcox dan dipublikasikan kepada umum dalam buku tahunan yang diproses tanpa persetujuan resmi secara organisasi atau melalui GC Session. Ini tidak lewat GC Session. Dikatakan, doktrin pertama bukan ada satu Allah, tapi tentang Alkitab. Doktrin kedua, bukan ada satu Tuhan, yaitu Yesus, tapi berisi kalimat yang Leroy Froome sampaikan ke Walter Martin. Kita baca kembali. Dalam Question on Doctrine, halaman 36. Inilah yang dia ambil dari buku doktrin. Dia sampaikan kepada Walter Martin, bahwa keilahian atau Trinitas, ini, sudah mulai ada muncul kata Trinitas dalam buku doktrin gereja Advent. Terdiri dari Bapa yang kekal, pribadi yang rohani, maha kuasa, maha hadir, maha tahu, tak terbatas dalam hikmat dan kasih. Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang kekal, yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan melalui siapa keselamatan umat yang ditebus akan digenapi. Roh Kudus, pribadi ketiga dari kalahan, kuasa pembaharuan yang besar dalam karya penebusan. Matius 28 ayat 19. Sudah sangat berbeda dengan kalimat tentang Allah di dalam dasar-dasar iman sebelumnya, yaitu tahun 1872 sampai 1915. 1872 sampai 1915. Karena sesudah itu tidak ada lagi terbitkan, tapi belum berubah. Nanti berubah tahun 1931. Jadi boleh dibilang sejak 1872 sampai 1931 tidak ada perubahan. Nanti 1931 baru berubah. Jadi, yang Leroy Froome sampaikan kepada Walter Martin adalah yang sudah tertulis dalam buku doktrin gereja Advent saat itu. Ingat, sejak awal hingga tahun 1930, dasar gereja Advent tidak mengakui Trinitas. Tapi sejak 1931, atas kebijakan 4 orang, termasuk ketua GC, doktrin gereja Advent dirubah dan dimasukkan kata Trinitas dalam pernyataan dasar iman dengan penjelasannya. Inilah tahun 1931. Pada doktrin nomor 3 dijelaskan tentang Yesus Kristus adalah Allah, that Jesus Christ is very God, memiliki alamiah dan esensi yang sama dengan Bapa yang kekal. Hal ini untuk menyatakan bahwa gereja Advent adalah percaya bahwa Yesus adalah ilahi, sama dengan Bapa adalah ilahi. Perkataan yang Nyonya White katakan digenapi, bahwa setelah dia meninggal akan terjadi perubahan besar. Dari tahun 1844 sampai dengan 1930, gereja Advent adalah gereja anti-Trinitas, non-Trinitas. 86 tahun gereja Advent adalah anti-Trinitas. Ini fakta tidak pernah dinyatakan kepada gereja Advent, kepada umat-umat gereja Advent.
Tapi sejak 1931 mulai dimasukkan konsep Trinitas dalam dasar-dasar iman gereja. Hal ini tentunya tidak mendadak. Para pelaku sudah mulai menyusun strategi setelah Nyonya White meninggal. Itu sebabnya perhatikan tadi, sejak 1915 sampai 1930 tidak ada diterbitkan dasar-dasar iman dalam buku tahunan. Nanti muncul lagi tahun 1931. Bisa lihat strateginya. Nah, yang menarik adalah pada tahun 1955 buku Rise of the Cults yang ditulis oleh Walter Martin terbit. Dan dalam buku tersebut Gereja Advent disebut sebagai agama kultus, bukan Kristen. Kenapa? Karena dianggap Gereja Advent tidak percaya Trinitas. Sebab diajarkan dalam Gereja Advent Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa secara literal, secara harafiah, sebagaimana tulisan para pionir dan tulisan Roh Nubuat. Itu tahun 1955. Padahal tidak ada perubahan doktrin di tahun 1955. Ya, sejak 1931 diterbitkan yang baru, ada kata Trinitas, itu tetap ada sampai 1955. Kita lihat ini buktinya. Dikatakan, ya, inilah cuplikan dasar-dasar iman yang dicetak tahun 1955. Tidak ada perubahan, sama dengan yang dibuat tahun 1931 oleh Wilcox. Doktrin Gereja Advent di tahun 1955 menyatakan tentang ada Trinitas, yaitu doktrin nomor 2, dan menyatakan tentang keilahian Yesus, yaitu doktrin nomor 3. Tetapi, kenapa dunia kekristenan tetap menganggap Gereja Advent non-Trinitas dan menyangkal keilahian Kristus? Karena banyak tulisan Roh Nubuat dan tulisan para pionir yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa. Dunia kekristenan melihat bahwa meski Trinitas tertulis dalam buku doktrin Gereja Advent saat itu, tetapi secara ajaran tidak demikian. Sebab di dalam Gereja Advent ada Alkitab dan ada tulisan Roh Nubuat. Mereka tahu itu. Ya. Jadi sejak tahun 1931 sampai 1955 atau sekitar 24 tahun, meski ada tulisan Trinitas dalam dasar iman Gereja Advent, tetapi dunia kekristenan tidak melihat Gereja Advent sebagai penganut Trinitas. Ini fakta yang menarik yang tidak pernah disampaikan dalam Gereja Advent kepada umat-umatnya. Itu sebabnya oleh Walter Martin Gereja Advent dikategorikan sebagai kultus di tahun 1955. Ya. Dan setelah 2 tahun berdialog antara perwakilan kekristenan dan Gereja Advent, akhirnya Gereja Advent menerbitkan buku Question on Doctrine di tahun 1957 untuk menjelaskan kepada dunia Kristen bahwa Gereja Advent sama dengan mereka, yaitu Gereja Advent percaya Trinitas. Dan Gereja Advent percaya pra-eksistensi Yesus. Namun demikian, perhatikan komentar Walter Martin berikut ini. Tadi sudah dia sebut, tapi kita perhatikan kembali. However, there were Adventists that were on the other side of the fence, and we recognize them too. Dia berkata bahwa pada zaman itu, pada waktu terjadi dialog ini, Walter Martin melihat adanya umat-umat Advent yang di luar pagar. Ya, di luar pagar ini artinya bukan dalam organisasi, karena organisasi ada pagarnya, yaitu apa? Doktrin tadi. Jadi ada umat-umat yang tidak percaya kepada pagar itu atau doktrin itu. Tapi itu juga diakui oleh Walter Martin dengan timnya. Pada waktu itu, dunia kekristenan melalui perwakilannya mengakui bahwa ada anggota Gereja Advent yang tidak setuju dengan doktrin yang baru itu. Dan salah satu tokoh yang disebutkan oleh William Johnson dalam video sebelumnya, ada pribadi yang disebut dengan M.L. Andreasen. Dia marah sekali mengetahui tentang buku Question on Doctrine ditulis tanpa melibatkan dia. Dan dia menentang dengan membuat buku. Ya. One man in particular, M.L. Andreasen, was not invited to be part of the dialogue. He took strong exception to some of the things in there. I think the two that I've heard mentioned over and over have been the nature of Christ, the human nature of Christ, and then some statements relative to the atonement, the use of that word atonement. And he became quite irate, I would say, and he sent out literature opposing the book, and some people agreed with him. He got a certain following. However, by and large, I don't think that was a large following. Jadi pada masa itu, meski doktrin Trinitas sudah mulai dimasukkan dalam buku doktrin,
Tapi masih ada umat-umat gereja Advent yang tetap setia kepada kebenaran sejati, yaitu Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Dan dikatakan jumlahnya tidak banyak. Bukankah hal yang sama terjadi sekarang ini? Nah, setelah terbitnya buku Question on Doctrine, apakah langsung dilakukan perubahan doktrin lagi? Oh tidak. Doktrin yang dibuat Wilcox bertahan sampai tahun 1980. Berikut tampilannya. Kembali ini kami dapatkan dari website Arsip Gereja Advent tentang semua publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh Gereja Advent secara resmi. Lihat kotak yang ditandai warna merah. Tidak ada perubahan doktrin sejak tahun 1955 sampai 1980 atau 25 tahun. Tetap berisi 22 doktrin dan doktrin nomor 2 menyatakan konsep Trinitas. Dan kalau dihitung dari tahun 1931 sampai tahun 1980, maka doktrin ini bertahan selama 49 tahun. Ya. Jadi selama 86 tahun, pergerakan Advent, gereja Advent tidak percaya Trinitas. Yaitu sejak 1844 sampai 1931 atau 1930. Tidak ada Trinitas dalam gereja Advent, 86 tahun. Tetapi sejak 1931 sampai 1980 sudah mulai disusupkan konsep Trinitas, atau sekitar 49 tahun. Gereja Advent sejak itu mengubah lagi dasar-dasar imannya pada GC Session tahun 1980. Dan kalau kita ikuti sejarahnya, tidak disetujui saat itu. Nanti disepakati di rapat tahunan tahun 1981. Itu sebabnya buku tahunan tahun 1981 sudah mencantumkan perubahan dari buku doktrin yang telah dicetak sejak tahun 1931 sampai 1980. Ya. Perubahannya berikut. Doktrin nomor 2 tentang Trinitas. Doktrin nomor 3 tentang Allah Bapa. Doktrin nomor 4 tentang Allah Anak. Doktrin nomor 5 tentang Allah Roh. Inilah doktrin Trinitas selengkapnya. Apakah beda dengan doktrin sebelumnya atau doktrin Trinitas sebelumnya? Tentu beda. Sebelumnya hanya dalam satu doktrin, yaitu doktrin nomor 2, konsepnya disampaikan di situ. Tapi sekarang sudah mulai dirinci, dipisah satu-satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dan dasarnya itu doktrin Trinitas. Sudah ada 4 doktrin sehubungan dengan Trinitas itu sendiri. Dan perubahan kedua atau perbedaan yang kedua adalah kata eternal atau kekal. Jadi ingat yang pertama, perbedaan Trinitas tahun 1981 dengan yang sebelumnya adalah sudah dirinci, dibagi jadi 4. Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Sebelumnya tidak. Dalam satu doktrin dirangkum semuanya. Dan yang kedua perbedaannya adalah penggunaan kata eternal atau kekal. Perhatikan berikut untuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dikatakan God the Eternal Father, Allah Bapa yang kekal. God the Eternal Son, Allah Anak yang kekal. God the Eternal Spirit, Allah Roh Kudus yang kekal. Ini perbedaan yang mencolok dibanding sebelumnya. Tidak ada menyatakan Allah Anak, Allah Roh, tidak ada. Tapi sekarang sudah disebutkan, bahkan ditambah kata kekal. Sebab sesuai dengan doktrin Trinitas, ketiga-tiganya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, adalah sama-sama kekal, co-eternal. Sejarah ini tidak pernah disampaikan dalam gereja Advent. Sejak saya mengerti penjelasan doktrin di dalam gereja Advent, tidak pernah saya menerima penjelasan sejarah Trinitas seperti ini, yang mana semua fakta dan buktinya ada dalam gereja Advent. Entah dilupakan atau yang lain, kita tidak tahu. Tapi puji Tuhan, sejarah yang disimpan oleh gereja Advent itu sendiri dapat kita buka dan dapat kita lihat faktanya, termasuk bagaimana doktrin Trinitas disusupkan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Masih lebih baik upaya Kellogg. Dia berusaha mengajukan melalui rapat tahunan tahun 1903. Dia tidak berusaha membuat komite terpisah yang tidak ada otoritas. Dia sampaikan langsung kepada ketua GC dan disampaikan dalam rapat, tapi ditolak. Tapi kali ini mereka mengajukan atau memproses dengan cara yang menyusup. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sejak tahun 1981, akhirnya gereja Advent sama dengan gereja-gereja Kristen lainnya. Sama dengan gereja Katolik, menyembah Allah Trinitas.
Itu sebabnya sekarang ini Gereja Advent dapat berkata, kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Ini adalah pernyataan resmi dari pejabat resmi Gereja Advent sedunia yang lalu, yaitu Dr. Gannon Diop. Sekarang dia sudah diganti, tapi ini sebelumnya, waktu dia masih menjabat, dia nyatakan ini kepada gereja-gereja, dan khususnya kepada gereja Katolik yang mewawancarai dia, ya, di Georgetown University, bahwa Gereja Advent sama dengan yang lain. Kita menyembah Allah Trinitas yang sama. Itu sebabnya dia katakan kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Seharusnya ini menjadi penggugah bagi umumnya umat-umat dalam Gereja Advent. Mengapa kita bisa menjadi keluarga dari gereja Kristen lainnya, termasuk Katolik? Padahal kita merupakan umat yang sisa, umat yang diasingkan oleh Allah untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Tapi sama dengan dunia. Akhirnya, saudaraku dalam Tuhan, setelah berpuluh tahun, Gereja Advent sama dengan gereja Kristen lainnya, sama dengan gereja Katolik. Gereja Advent yang sekarang ini semakin serupa dengan seluruh dunia. Bukankah hal yang sama terjadi ribuan tahun yang lalu? Bangsa Israel berzina dan sembah berhala bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja dan pemimpin agama. Yeskel 8 ayat 16 berkata, kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, artinya Ka'bah, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Masih ingat pekabaran tentang undang-undang hari Minggu dan Trinitas? Dengan jelas ditunjukkan kepada kita oleh Gereja Katolik dan sejarah, dan bahkan dalam tulisan nubuat, bahwa penyembahan Dewa Matahari berhubungan dengan hari Minggu, dan hari Minggu dikhususkan untuk menyembah Allah Trinitas. Jadi dengan sendirinya, sejak dahulu sampai sekarang, ada benang merah penyembahan Dewa Matahari ini. Dan sekarang ini wujudnya adalah Trinitas. Yehuda berzina dan dipimpin oleh tua-tua bangsa serta imam-imam. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Bahkan jika saudara hitung, Raja Israel dan Raja Yehuda, lebih banyak yang murtad dari yang setia. Kemurtadan Israel dan Yehuda dibuat oleh para pemimpinnya. Mereka mau sama dengan bangsa-bangsa lain, yaitu sembah berhala. Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk menjadi saksi, guna mengabarkan tentang Allah yang benar kepada bangsa-bangsa di dunia. Tapi Israel gagal. Mereka malah berzina dan sembah Baal. Dan sekarang wujud Baal adalah Trinitas. Dan yang berzina atau murtad lebih banyak dari yang setia. Jangan heran. Hal yang sama terjadi, yang dulu sedikit, sekarang pun sedikit. Mayoritas menyembah ilah lain. Ilah yang disembah Gereja Advent sama dengan ilah yang disembah oleh gereja-gereja lain. Para pionir Gereja Advent dipanggil keluar dari gereja-gereja Kristen untuk kabarkan Allah yang benar dan anaknya. Namun setelah para pionir meninggal, pemimpin-pemimpin baru membawa perzinahan ke dalam Gereja Advent dengan menyembah ilah yang sama dengan denominasi lainnya, yaitu Trinitas. Gereja Advent seharusnya berbeda dan kabarkan yang benar. Gereja Advent seharusnya tidak perlu khawatir disebut kultus. Harusnya tetap maju sebagai sebutan itu dan kabarkan tentang Allah yang benar, kabarkan pekabaran 3 malaikat, kabarkan Yesus lahir dari Bapa. Tapi tidak. Gereja Advent yang sekarang sudah sama dengan seluruh dunia. Tapi puji Tuhan, masih ada sedikit yang tinggal, sedikit yang setia, umat sisa. Dan biarlah itu kita dan kita semua. Apa yang terjadi dengan para pemimpin dalam Ka'bah ini? Sebagaimana Yeskel 8 mengatakan. Kita baca Yeskel 9, ayat 5-7. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang, melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku itu. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah,
Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Saudaraku dalam Tuhan, ada satu hal yang perlu dipahami oleh kita semua. Pekabaran kita, pelajaran yang kita sampaikan, bukan untuk mau menang debat dengan gereja Advent. Bukan. Tanggapan-tanggapan yang kami sampaikan terhadap para doktor sejak dahulu sampai sekarang, bukan untuk mau menang debat dengan mereka. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih mengerti kebenaran, lebih memahami konteks dari mereka. Oh, bukan. Sering orang merasa bahwa kita berusaha untuk mengalahkan atau cari menang atau mau menang debat. Itu karena mereka punya roh demikian. Itulah diri mereka, mau menang debat. Bagi mereka selalu debat konsepnya. Debat Sabat, debat makanan, debat Allah, debat yang lainnya. Kita bukan debat. Pekabaran kita ini kita sampaikan bukan untuk menang debat. Kita sampaikan karena kita peduli dengan umat-umat Tuhan sehubungan apa yang Yeskel sampaikan. Kita tidak mau umat-umat Tuhan akhirnya mengalami yang disampaikan dalam Yeskel 9 ini. Dipukul sampai mati, dimusnahkan, termasuk para tua-tua yaitu para pemimpin agama. Inilah tujuan kita mengabarkan, bahkan dengan keras kita nyatakan. Karena debat tidak akan ketemu. Advent Trinitas dengan Advent non-Trinitas tidak akan bisa ketemu, tidak akan selaras, karena tidak perlu debat. Kita hanya menyajikan perbedaannya. Kita sajikan ini yang dari Advent Trinitas, ini yang Advent non-Trinitas. Silahkan kaji dan pelajari, tentukan pilihan Anda. Itu yang kita lakukan selama ini. Kita hanya menyampaikan supaya umat bisa melihat adanya pilihan. Ini loh ada pilihan ini. Pelajari, kaji. Bisa tentukan pilihan, karena ini berhubungan dengan hidup kekal. Itu yang kita sampaikan. Itu yang kita lakukan, supaya jangan terjadi yang disampaikan oleh Yeskel pasal 9 ini. Kita bukan menakut-nakuti dalam hal ini. Kita bukan menakut-nakuti umat, bukan menakut-nakuti para pemimpin gereja, para pendeta, para doktor, tidak. Tapi ini fakta firman Tuhan. Bahkan nubuat berkata dalam manuskrip Lilises, volume 18, halaman 236, atau dalam surat 106, tahun 1909. Dikatakan, pelajari pasal 9 buku Yeskel. Kata-kata ini akan digenapi secara harafiah. Namun waktu berlalu, dan orang tertidur. Mereka menolak untuk merendahkan jiwa mereka dan ditobatkan. Bukan waktu yang baik lagi untuk Tuhan menanggung dengan orang-orang yang mempunyai kebenaran besar dan penting yang dinyatakan kepada mereka, tetapi yang menolak untuk membawa kebenaran-kebenaran ini ke dalam pengalaman masing-masing mereka. Kita mengabarkan karena kita peduli supaya jangan mereka musnah dihajar. Pada waktu pintu kasar ditutup, itu malaikat kembali, hanya sedikit yang dikasih huruf T. Sisanya akan binasa. Inilah kerinduan kita. Kalaupun tidak banyak yang bertobat, tapi tetap kita berupaya. Itu sebabnya kita terus berupaya dan berupaya dan berupaya. Apapun kita lakukan. Fakta roh nubuat menyatakan bahwa Yeskel 9 akan terjadi secara harafiah. Artinya pembantaian akan dimulai dari para pemimpin gereja, para pendeta. Oleh karena sudah memimpin umat bersundal menyembah Trinitas yang disembah oleh seluruh dunia. Bagaimana dengan umat? Ingat Petrus tuliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Masing-masing kita juga adalah pemimpin, khususnya dalam rumah tangga kita masing-masing. Adakah kita pimpin keluarga kita untuk sembah Allah yang benar atau sembah Trinitas? Amaran ini juga untuk kita. Tidak hanya untuk para pemimpin gereja dan para pendeta, ini untuk kita juga. Memang dalam tulisan Alkitab mereka duluan, tapi kemudian umat-umat yang kena. Karenanya, berdasarkan fakta sejarah yang ada, mari bertobat saudaraku dalam Tuhan. Tinggalkan Trinitas. Fakta dengan jelas menyatakan bahwa Trinitas menyusup dalam gereja Advent. Tidak ada proses pembelajaran dan pendalaman sebagaimana yang dilakukan oleh para pionir gereja Advent. Masih ingat kesaksian Nyonya White? Nyonya White dengan para pionir belajar Alkitab bersama-sama, bahkan sampai tengah malam. Semalam-malaman mereka belajar. Dan kalau mereka tidak menemukan jawab, Nyonya White menerima penglihatan. Tuhan kasih tahu untuk jawabannya dan bagaimana cara mengajarnya. Itulah yang mereka lakukan. Itu sebabnya kebenaran yang mereka temukan saat itu tidak berubah.
Sementara Trinitas bukan begitu caranya dalam gereja Advent. Tidak ada pendalaman semalam-malaman oleh beberapa orang, tidak ada. Yang ada komite yang dibentuk sendiri oleh ketua GC. Satu orang susun yang dia rasa benar, terus diumumkan. Ini fakta sejarah yang ditulis dalam gereja Advent sendiri. Gereja Advent nanti setelah dikonfrontir oleh gereja-gereja Kristen lainnya dan dinyatakan sebagai kultus, baru bereaksi. Menyatakan bahwa kami benar-benar sama dengan kalian, sama-sama sembah Trinitas. Apakah demikian umat-umat Tuhan dalam menentukan siapa yang mereka sembah? Seharusnya tidak. Tapi hal inilah yang terjadi dalam gereja Advent. Saudaraku dalam Tuhan, pintu kasihan belum ditutup. Meskipun sudah dekat, tapi masih belum. Mari, tinggalkan Trinitas dan bertobat. Pelajari Alkitab saudara dan tulisan Roh Nubuat dengan benar. Bagi yang punya Alfa dan Omega, cukup. Alfa dan Omega itu sudah banyak menyatakan bahwa pergerakan Advent itu tidak percaya Trinitas. Buku itu sudah cukup. Saya pernah tunjukkan kepada seorang penjual buku. Dia tidak bisa berkata-kata. Karena kalau kita mempelajari tulisan Roh Nubuat dengan benar, yaitu kutipan berdasarkan kutipan, bahkan dalam satu buku, jelas tidak ada Trinitas dalam tulisan Roh Nubuat. Dan mayoritas umat gereja Advent umumnya punya Alfa dan Omega. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan Trinitas tidak ada. Berdoa, minta tuntunan daripada Roh Kristus, maka Yesus akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita, dan menjadi motivasi bagi kita untuk mengabarkan kepada banyak orang, khususnya keluarga kita, agar mereka meninggalkan Trinitas dan menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari Bapa, serta menerima roh anak Allah dalam hati mereka, agar mereka turut mengambil bagian menjadi anak-anak Allah. Hingga pada akhirnya Yesus datang kedua kali, kita semua boleh diselamatkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.